kami datang lebih lagi kepadamu Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kasih karunia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Saat ini kami mau datang menyembah meninggikan nama-Mu yang kudus. Mari Bapa lebih lagi curahkan sukacita-Mu, curahkan Roh Kudus-Mu atas setiap kami Bapa. Kami mau meninggikan, kami mau membesarkan nama-Mu yang kudus. Oh Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, Kau yang layak kami besarkan, Kau yang layak kami aturkan. Raja
diriku, sukacita Natal ada bersamamu. Sukacita Natal ada bersamamu. Haleluya. Biarlah kita surga terdengar lahir Raja mulia. Amin. Haleluya. Nama Tuhan, kita bersyukur di kesempatan hari ini kita masih ada bersama-sama. Kita memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Raja
saya mau bangkit dan menjadi terang. Amin. Jemaat Galilea, saya mau bangkit dan menjadi terang. Sekali lagi, jemaat Galilea, saya mau bangkit dan menjadi terang. Ini setiap kerinduan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, lebih lagi bangkit. Kami tidak dipakai Tuhan untuk menjadi alat bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Karena kemuliaan besar telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Bangsa-bangsa kan datang bergembira.
sudah puas memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sudah merasakan kehadiran-Mu di tempat ini. Karena firman-Mu mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah kami. Kami sambut kehadiran-Mu dengan penuh sukacita. Hari ini kami memperingati hari Natal, hari kelahiran-Mu, di mana kami sudah berpindah dari mati kepada hidup, dari hidup tanpa harapan menjadi hidup berharapan. Tuhan, urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan isi hati-Mu. Jamang lama dan urapi setiap jemaat di tempat ini, agar firman Tuhan yang diberitakan boleh menjadi pondasi yang kuat, akan merubah hidup kami. Semakin hari akan diproses, dibentuk menjadi serupa dengan. Ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari yang percaya dan diberkati katakan amin. Shalom, selamat pagi. Selamat hari Natal dan menjelang tahun baru. Nah, hari ini tema kita yaitu bangkit dan menjadi terang. Tadi malam saya pelayanan di GKI Kebenaran Blitar dengan temanya itu tema tadi malam itu Yesus datang untuk memulihkan hidup. Nah, saudara, ada seorang nabi namanya Yesaya. Nabi Yesaya ini menulis di Alkitab itu ada 66 pasal, di mana pasal 1 sampai ke 39 ini melambangkan perjanjian lama, dan sisanya yang 27 itu melambangkan perjanjian baru. Di mana nubuatan Yesaya ini dari 7 orang nabi yang menubuatkan kelahiran Tuhan Yesus, dia adalah seorang nabi yang paling akurat menubuatkan kedatangan Tuhan Yesus. Ini luar biasa sekali. Nah, di Yesaya 61 dikatakan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kalau kita kemarin menghadapi COVID ya saudara, Pak Jokowi punya slogan apa? Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Tetapi tadi kita punya slogan apa? Jemaat Galilea apa saudara? Saya akan bangkit dan menjadi terang. Kita bangkit berdiri, kita berkatakan. Saya teriakkan, jemaat Galilea, saya akan bangkit dan menjadi terang. Sekali lagi, jemaat Galilea, saya akan bangkit dan menjadi terang. Haleluya, silakan duduk. Saudara ingat, apa yang kita perkatakan itulah yang akan terjadi. Semakin sering kita perkataan kalimat ini saudara, ini akan memacu kita sehingga perkataan ini akan menjadikan kenyataan. Manusia itu punya jutaan sel. Pada waktu kita memerintahkan dengan memperkatakan saya akan bangkit dan menjadi terang, seluruh sel itu mendengar saudara, dan mereka akan mendukung apa yang kita perkatakan. Kalau kita mau bergerak untuk ke sana, pasti semuanya akan mendukung dan suatu hari akan menjadi kenyataan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Ya, orang percaya itu harus bangkit dan menjadi terang. Bukan hanya bangkit menjadi lebih kuat, tetapi menjadi terang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, judul perikop ini dari Yesaya ini, di Yesaya 60 ini adalah kemuliaan Sion yang akan datang. Kalau kita bicara Sion, Bapak Ibu sering dengar kata Sion ya, Bukit Sion. Di waktu saya ke Ambon itu ada satu kampung namanya juga Sion, Desa Sion. Sion itu artinya nama bagi sebagian atau seluruh dari kota Yerusalem. Sion pada mulanya nama itu diberikan pada sebuah bukit di sebelah tenggara, yaitu bagian tertua dari kota itu. Ini ada tertulis di 2 Samuel 5 ayat 6 sampai 7, bisa ditayangkan kita tolong. 2 Samuel 5 ayat 6 dan 7 yang mengatakan, Samuel 5 ayat 6 dan 7. Nah, saya akan bacakan. Lalu raja dengan orang-orang yang pergi ke Yerusalem menyerang orang Yeus, penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang bimbang akan mengenyahkan engkau. Maksud mereka Daud tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion
Sion, yaitu kota Daud. Kemudian istilah itu juga meliputi sebuah bukit di timur laut, tempat dibangunnya Bait Tuhan. Ini ada tertulis di Mazmur 48 ayat 2-4, supaya Bapak Ibu punya pemahaman. Mazmur 48 ayat 2-4, besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota raja besar. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Nah, akhirnya Sion itu dikatakan sebagai kota dari seluruh Yerusalem. Ini ada di Mazmur 87 ayat 1 dan 2. Mazmur Bani Korah, suatu nyanyian di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunnya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Nah, setelah zaman Alkitab, nama itu diberikan pada sebuah bukit di sebelah barat daya dan bagian lama dari kota itu. Saudara juga sering dengar kata Putri Sion. Putri Sion itu melambangkan para penghuni Yerusalem. Nah, Yerusalem itu kota Ibrani yang terpenting di zaman Alkitab. Di Matius 5 ayat 35 dikatakan, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Nah, ini sedikit mengenai Yerusalem. Ibu kota negeri ini pada berbagai masa. Ibu kota Republik Israel juga pada masa kini, saudara. Nah, sekarang kata Yerusalem baru. Kalau tadi Yerusalem, sekarang Yerusalem baru. Yerusalem baru adalah kota bagi ciptaan Tuhan yang baru, tempat yang abadi bagi orang-orang beriman yang beriman kepada Tuhan. Jadi besok saudara kita tinggal di Yerusalem. Di Wahyu 21 ayat 2 dikatakan, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandar untuk suaminya. Nah, ini sekilas mengenai Sion, mengenai Yerusalem, supaya kita punya pemahaman yang benar. Nah, sekarang pertanyaannya saudara, mengapa kita harus bangkit dan menjadi terang? Kenapa alasannya? Jadi pada waktu kita ingin melakukan sesuatu tapi nggak tahu alasannya, kita nggak matang, saudara, nggak ini. Ya, jadi alasan yang pertama, mengapa kita harus bangkit dan menjadi terang? Karena terang Kristus sudah datang. Ayat 1b dan ayat 2c yang mengatakan, tempat kalau ditayangkan Yesaya 60 ayat 1 dan ayat 2 ya. Ayat 1b mengatakan, sebab terangmu sudah datang. Kemudian ayat 2 mengatakan, ayat 2 yang C, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Nah, jadi saudara, hari ini tanggal 25 Desember pas ya, di tahun 2022, kita sedang memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, hari Natal, di sebuah palungan di kandang domba 2022 tahun yang lalu. Dia sudah datang, saudara. Nubuatan Nabi Yesaya sudah digenapi, yang tertulis di Matius 1 ayat 21 sampai 23. Kita lihat sebentar Matius 1 ayat 21 sampai 23. Yuk kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama ya, supaya gak ngantuk, saudara. Nanti kalau saya baca terus Bapak Ibu ngantuk. Saya akan baca ayat yang ke-21, Bapak Ibu 22 dan ayat 23 kita baca bersama-sama. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan aku akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 22. Ayat 2. Silakan. Sesungguhnya anak, kita baca bersama-sama. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, saudara, silakan duduk. Yesus sudah datang ke dunia untuk menyelesaikan semua tugasnya. Jadi pada waktu Yesus di puncak penderitaannya di atas kayu salib,
Kata-kata yang terakhir yang diucapkan apa saudara? Sudah selesai. Maksudnya apa saudara sudah selesai? Yesus itu sebetulnya sedang berbicara kepada tiga pihak. Yang pertama kepada Bapa di surga. Sudah selesai Bapa di surga. Tugasku sudah aku selesaikan dengan tuntas, dengan sempurna. Yesus juga berkata kepada manusia, sudah cukup hai manusia, dosamu sudah tertebus. Kalau kau percaya kepadaku, maka boleh selamat. Yesus berkata juga kepada iblis, hai iblis sudah cukup, kamu sudah kukalahkan dan kuasamu sudah kuhancurkan. Ini adalah suatu proklamasi dari Tuhan Yesus, kemenangannya di atas kayu salib. Nah, Yesus ke dunia ini bukan datang untuk mati buat kita saja, tetapi sebetulnya ada tiga tugas utama yang harus betul-betul kita pahami. Yang pertama, dia datang untuk apa? Membangun jaringan kerajaan Tuhan di bumi seperti di surga. Dengan apa? Yesus punya murid, ya, lapis yang pertama itu 12 murid, kemudian 70 murid yang lain, dan 500 orang yang selalu mengikuti Yesus. Dari murid-murid itulah terbentuk orang-orang Kristen yang ada di bumi sampai hari ini. Ada miliaran, ya saudara, amin. Nah, Yesus itu tujuannya membangun jaringan kerajaan Tuhan di bumi seperti di surga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menggenapi hukum Taurat di Perjanjian Lama dengan hukum kasih di Perjanjian Baru. Tugasnya. Jadi hukum Taurat sudah diganti, diperbarui dengan hukum kasih. Kita tidak tinggal di dalam hukum Taurat lagi, tetapi kita semua tinggal di dalam hukum kasih. Dan yang terakhir, bomnya adalah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua orang percaya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini sudah sakit. Kalau Yesus nggak lahir datang ke dunia, kita ini masih bertanya-tanya, kita ini selamat apa enggak? Tetapi karena kita dilahirkan, Yesus sudah menyelesaikannya itu 22 tahun yang lalu. Kita sudah berpindah dari mati kepada hidup, dari hidup tanpa harapan menjadi penuh harapan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, semua ini dilaksanakannya dengan sempurna. Terang itu sudah datang, Kristus sudah datang sebagai terang dunia. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara, kita memang bukan terang itu, tetapi kita harus memancarkan terang Kristus itu kepada siapa saja. Amin. Jadi kita ini adalah reflektor-reflektornya Kristus, di mana kita memancarkan terang Kristus itu pada semua orang. Seperti tertulis di Matius 5 ayat 14 sampai 16 yang mengatakan, kalau ditanyakan sebentar, Matius 5 ayat 14 sampai 16. Nah, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Sekali lagi saudara, kita memang bukan terang itu, tetapi kita harus memancarkan terang Kristus itu kepada semua orang. Amin. Hendaknya terangmu selalu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka akan melihat perbuatanmu yang baik. Amin. Itu lagu karangan saya, saudara. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang pertama, karena terang Kristus sudah datang, alasannya. Yang kedua, mengapa kita harus bangkit dan menjadi terang? Yang kedua, karena kemuliaan Tuhan sudah terbit atas kita. Di ayat 1c dan ayat 2d yang mengatakan, ayat 1c, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya, yang 1c itu, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kemudian ayat 2d mengatakan,
terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saat kita memancarkan terang Kristus kepada semua orang, kemuliaan Tuhan itu akan nyata di atas kita. Amin. Terang Tuhan yang terbit atas kita itu akan menjadi nyata atas hidup kita. Barang siapa memuliakan Tuhan kepada semua orang, saudara, Tuhan juga akan memuliakan kita di depan Bapa. Itu yang harus kita pahami. Kemudian yang ketiga, mengapa kita harus bangkit dan menjadi terang? Yang ketiga, karena kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Ayat 2a dan ayat 2b yang mengatakan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Saat kita menjadi terang bagi orang-orang yang belum percaya Tuhan, bagi bangsa-bangsa, saudara, kemuliaan Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan kita. Memang kita sudah selamat, saudara. Di gereja ini semua sudah selamat, amin. Tetapi apakah Bapak Ibu Saudara terus gak peduli dengan di sana, di luar, di sekeliling kita orang-orang yang belum percaya Tuhan, yang belum selamat? Betapa konyolnya kalau kita hanya berdiam diri, saudara. Membiarkan mereka ini selamat apa nggak selamat itu urusan kamu. Nggak seperti itu, saudara. Kita harus bangkit dan menerangi mereka. Amin. Beritakan berita pertobatan dan pengampunan dosa. Beritakan berita kabar baik bahwa Yesus sudah lahir bagi kita. Dia sudah mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Orang percaya atau tidak itu bukan urusan kita. Karena apa? Pada waktu orang itu memang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Roh Kudus akan bekerja untuk membuat orang itu menjadi percaya. Amin. Biar kita punya keinginan kuat, tapi kalau Roh Kudus nggak percaya, kita nggak bisa. Tapi yang penting kita jalankan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada terang itu, dan raja-raja kepada para pemimpin dan terang yang terbit bagi kita. Kita akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Karena masih banyak sekali bangsa-bangsa yang tinggal di dalam kegelapan saat dunia sedang dikuasai kegelapan. Kemarin waktu saya khotbah di radio, ada orang yang tanya, saya ini banyak sekali dosanya, apakah saya ini layak melayani Tuhan? Apakah saya layak bersaksi bagi Tuhan? Walaupun saya ini sudah percaya Tuhan Yesus, tapi kehidupan saya ini masih seperti ini. Saya bilang, biar dosamu semerah permisi sekalipun, kalau kita mau minta ampun pasti diampuni. Amin. Amin. Tapi kita jangan jatuh ke dalam lubang yang sama. Jangan jadi Kristen babi atau Kristen anjing. Anjing selalu kembali ke mukanya, babi selalu kembali ke mukanya. Orang berdosa ya berdosa, tapi langsung minta ampun, pertanggungjawabkan, selesaikan hari itu. Dan jangan diulang lagi. Amin. Kalau diulang terus ya kita nggak selesai-selesai, saudara. Memang itu nggak mudah, tetapi bersama pertolongan Roh Kudus dan kesungguh-sungguhan kita untuk minta sama Tuhan untuk menolong kita, itu pasti bisa. Dulu saya terikat sekali dengan rokok, saudara. Merokok itu 1 hari 3 kali. Ya, udah dalam filter sama bentul biru. Terikat sekali. 3 pak itu selalu habis selama 3 tahun. Dari mulai tahun 80 sampai tahun 80. 81, 82. Terikat sekali. Tapi pada waktu saya meresmikan di luar milik saya nggak mengundang Pak Wali Kota atau Pak Sultan, tetapi saya mengundang mereka. Nah, pada waktu saya tengah asik merokok sambil mendengarkan khotbahnya beliau, dia berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Roh Kudus? Bukan baik Roh Kudus, saudara. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah Bapa. Tubuhmu itu bukan milikmu sendiri. Kita ini hanya nurut, saudara. Amin. Saya gemetar, saudara. Wah, dia terangkan tubuh kita ini adalah baik Roh Kudus. Gak boleh dikotori oleh asap rokok. Gak boleh dikotori dengan minuman keras, narkoba, narkotik, gak boleh. Gemetar saya, saudara. Rokok saya injak-injak, saya buang, dan saya perkatakan dalam nama Yesus di depan semua orang. Mulai hari ini, detik ini juga saya berhenti merokok. Rokok sudah tidak
saya, tubuh saya akan jadikan baik Roh Kudus. Dan rokok yang saya punya lainnya saya berikan orang lain yang silakan. Dan ternyata luar biasa. Hari itu nggak terjadi apa-apa, tapi besok pagi itu saya bangun, saya kaget juga. Saya itu rasanya seperti seorang yang merdeka dari sebuah penjara, yaitu penjara Sabong. Rasanya lega sekali, sukacita luar biasa. Saya sampai heran. Seumur hidup saya belum pernah merasakan kelegaan yang seperti itu. Ternyata Pak Saudara, Tuhan sudah bebaskan saya dari penjara merokok. Dan setiap kali saya dekat dengan orang merokok, saya batuk-batuk, saya nggak tahan. Dan setiap saya bersaksi bahwa saya berhenti merokok karena mendengar khotbah itu, banyak sekali orang yang ikut-ikut berhenti merokok. Dulu tim saya itu 20 orang semuanya merokok. Satu persatu berhenti. Dan hanya tinggal satu orang yang sekarang masih merokok. Saya bilang setiap ketemu dia yang bertobat, rasa Tuhan juga. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, hanya Tuhan yang mampu merubah hidup kita. Amin. Artinya begini, setiap orang tanpa kecuali yang sudah berjumpa dengan kemuliaan Tuhan, artinya pada waktu dia dapat kesempatan untuk menjumpai Tuhan dalam kemuliaannya dan dia merespon dengan baik, Tuhan akan merubah hidup orang itu. Amin. Kalau seandainya saya tidak mendengar khotbahnya Pak Pendeta itu tidak gemetar dan takut dan tidak membuang asap rokok saya dan tidak-tidaknya serta membuat proklamasi saya sudah bebas dari rokok, ya saya nggak ngalami apa-apa. Tetapi karena saya respon dengan baik, Tuhan merubah hidup saya. Jadi seorang perokok, jadi seorang yang bebas asap rokok. Dan itu masih berlaku. Setiap kali saya bersaksi, saudara, banyak sekali orang yang bertobat. Kalau bukan Roh Kudus, bukan Tuhan, nggak mungkin orang bisa bertobat. Nah, ini maka yang harus kita ingat. Jadi kita harus bangkit dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Nah sekarang di bab yang kedua, bagaimana caranya bangkit dan menjadi terang? Tadi alasannya sudah dapat. Sekarang caranya bagaimana? Nah ini yang paling penting. Supaya mudah diingat, saya singkat menjadi 3K. Kita harus melakukan 3K. Yang pertama, konsentrasi pada jiwa-jiwa atau bangsa-bangsa yang terhilang. Artinya, fokuskan hidup kita ini, khususkan kepada orang-orang di sekitar kita yang belum percaya kepada Tuhan. Amin. Saya setiap hari tulis WA, ya, itu tertuju kepada kurang lebih 6.000 orang. Yang 2.000 itu orang Muslim dan yang lain. Yang 4.000 itu orang Kristen. Saya bagi 2 kelompok, itu Kristen sama non-Kristen. Saya tidak mencantumkan nama Tuhan Yesus, tapi saya tulis kalau dari Amsal, ya saya tulis pernyataannya, ayatnya Salomo itu dengan Raja Salomo. Dan itu sangat digemari oleh mereka juga. Kalau saya terlambat nulis, pasti banyak yang komplain. Kemarin 2 minggu saya nggak nulis karena ke Eropa ya. Wah itu banyak yang bertanya, kok nggak ada kiriman? Mereka rindu sekali dapat tema. Jadi saya fokuskan mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus. Amin. Saya pernah itu waktu layanan ketika kebenaran ketemu dengan Cak Nun Tembangai Mengaji. Di situ kumpul banyak orang, banyak kiai, banyak orang Muslim karena pertuanya karyawan saya itu meninggal. Karyawan saya ini jemaatnya Cak Nun, bahkan keluarganya Cak Nun. Sangat akrab sekali. Dulu pada waktu dia berkati anaknya, kita berdua yang berkati, Cak Nun sama saya. Nah, selesai acara itu kita kumpul-kumpul ngobrol, Cak Nun nampak di depan kiai-kiai. Oh, pandang lebar. Begitu Cak Nun selesai, tiba-tiba Cak Nun bilang saya, ayo saya gentar Pahan. Aku gentar oke, saya rindu mendengar dakwahnya Pahan. Kaget saya. Kok luar biasa nih, dapat kesempatan pas. Saya tidak mendahului Cak Nun. Saya hanya penggaris bawahi setiap statement yang dia ceritakan. Saya bilang tadi Cak Nun kan bilang ini kalau versinya orang Muslim, kalau versinya orang Kristen seperti ini, saya jelaskan. Tapi saya sangat setuju karena kita ini saudara sepupu. Amin. Wah semua orang tepuk tangan juga. Ini luar biasa. Jadi kita punya kesempatan-kesempatan seperti itu.
Ya, waktu saya ketemu dengan Gus Nuril, ini tokoh NU, itu akan saudara sama saya. Saya kalau panggil dia itu Suhing, dia panggil saya Suhing. Suhing itu artinya kakak seperguruan. Kemarin waktu ke Kediri, saya nginep di hotel itu, Tim Sumo, ketemu dia juga lagi nginep di situ. Wah, kita pelukan. Fotonya jadi viral itu di medsos. Nah, setiap hari saya tukar pikiran sama Gus Nuril. Saya beritakan firman Tuhan dia pernah kalau secara Muslim, dan ini jadi bagus sekali. Baru-baru ini, bulan kemarin Gus Nuril ini pergi ke Israel, naik haji Kristen bareng sama pendeta-pendeta. Kemarin baru pulang dari juga dengan pendeta-pendeta. Dia sangat bersukacita. Dia itu sering sekali diundang ke gereja untuk memberi seminar. Nah, saya juga bilang kapan-kapan nanti kalau ke Jogja tak ajak ke gereja. Saya yang khotbah, Gus Nuril yang memberikan pengarahan atau kesaksian. Ini suatu hari pasti terjadi. Sebetulnya hari ini saya mau ngajak penari internasional yang namanya Mas Didi Ninowo, tapi karena kemarin itu dia dapat undangan khusus dari Menpol Hukum Pak Mahfud MD, jadi acaranya batal. Terus saya bilang, wes nggak usah nanti saya ajak tanggal 27 ke Banjarnegara, perayaan Natal. Nah, dia yang nari, saya yang berkhotbah. Ini luar biasa. Punya kalau kesini satu desa bisa keluar semua lihat. Setiap desa yang saya kunjungi kalau sama Mas Didi itu, wah satu desa keluar semua. Tua muda, laki perempuan semua keluar, ingin salaman, ingin foto sama dia. Ini penari internasional. Ya, banyak penari-penari internasional, tapi di dalam negeri nggak terkenal. Kalau dia itu terkenal di dalam maupun di luar negeri. Nah, jadi yang pertama, mari kita konsentrasi khusus kepada jiwa-jiwa yang terhilang untuk bisa bangkit dan menjadi terang. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya agar kita bisa bangkit dan menjadi terang? Yang kedua, kita harus punya apa? Komitmen untuk merespon semua janji-janji Tuhan. Amin. Janji Tuhan itu banyak luar di Alkitab. Orang yang tidak merespon janji Tuhan, bisa nggak terima janji Tuhan? Bisa nggak, Pak? Di samping kita merespon, kita harus melayakkan diri untuk menerima janji Tuhan. Amin. Nih, ada satu kesaksian. Ada seorang pendeta. Ini datang pada waktu saya bikin persekutuan hamba Tuhan di rumah saya. Yang datang 170 orang. Itu Pak Jayadi juga sering datang. Nah, selesai saya khotbah, ada seorang pendeta ini minta waktu sama saya untuk konsultasi. Dia bilang gini, Pak Han, aku ini terus jalur mobil sama Tuhan itu 2 tahun gak dipakai sampai sekarang. Dan saya harus nyalakan Tuhan saya. Kita cek gereja. Maaf, Bapak ini berani minta mobil sama Tuhan, besok nyopir belum? Wah, belum gitu. Aduh sih belum, apa sih? Sekarang bilang layak gak minta mobil? Wah, yora ya. Tak tekon ini, Bapak sudah punya garasi belum? Wah, ya belum. Sudah bisa merawat mobil kalau dikasih belum? Ah, ya belum. Semuanya nggak layak. Ada 4 Tuhan yang nggak layak. Kok paling-palingnya jalur mobil? Harusnya Bapak melayakkan diri dulu baru minta mobil. Amin. Benar nggak Bu? Ya. Kalau ibu punya cucu umur 5 tahun minta motor, padahal ibu punya motor 2 dikasih nggak? Yo dikasih, tapi nanti 15 tahun lagi ya kan Bu? 12 tahun lagi kalau umurnya sudah 17 dan sudah punya SIM, benar kan? Dikasih langsung. Waktunya Tuhan itu berbeda dengan waktu kita. Janji Tuhan itu milik kita, bukan tetangga ya Pak ya, tapi waktu miliknya. Nah, saya bilang, Pak, Bapak pulang dari sini ambil kursus setir mobil sampai punya SIM, langsung tawarkan ke jemaat. Sopo sing gelem tak sopirke, ya. Kalau ngasih PK puji Tuhan, kalau nggak ngasih lo kebaratan kan gitu ya Bu ya. Nanti Bapak setelah itu nyelengi, Bu, siapkan garasinya, rawat mobil jemaat sampai Bapak piawai. Setelah itu nabung lagi untuk beli mobil. Habis itu baru bilang sama Tuhan, pasti Tuhan beri. Wah bener. Setahun kemudian saya lagi ngantar tamu keluar rumah, ada orang naik mobil baru lewat. Saya nggak tahu itu siapa, tiba-tiba direm berhenti.
Orangnya lari terbopok-bopok, saya mau lari, sopo, meluk saya nangis. Saya kaget, woki sopo, di orang sini. Dia bilang, Pak, saya pendeta kemarin yang Bapak kasih nasihat, tidak dikasih ingat ya. Terus dia tak ceritanya, kan mobil banyak. Dia ceritanya gini, Pak, sepulang saya dari persekutuan itu, saya langsung jujur ke kursus itu. Saya kursus sampai dapat singkat. Kemudian saya tawarkan ke jemaat berbondong-bondong pakai dia. Saya rawat mobil jemaat sampai saya maghrib. Saya mulai nabung untuk bikin garasi. Kemudian saya juga nabung untuk mempersiapkan beli mobil. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan, saya sudah punya SIM, amin. Saya sudah punya garasi, saya sudah piawai mobil, saya sudah bisa rawat mobil. Kalau Tuhan beri saya mobil, pasti mobilnya itu terawat dan menjadi mobil yang berguna. Mobil itu kan sudah nggak apa-apa lah, Tuhan nggak usah baru nggak apa-apa. 2 bulan kemudian Tuhan dengan cara ajaib memberikan mobil baru. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Nah jadi saudara, kita harus komitmen merespon janji-janji Tuhan itu. Bukan hanya merespon, tetapi melayakkan diri untuk menerima janji Tuhan. Amin. Kalau Pak Jokowi itu nggak melayakkan diri jadi presiden, kira-kira pilih nggak? Walaupun punya duit 1 truk, pilih nggak saudara? Nggak bakal. Dia nggak pakai uang loh saudara. Dia kepilih karena dia memang layak dipilih. Amin. Bahkan sekarang kepilih sebagai presiden G20. Jadi presiden 2 periode sekarang rakyat teriak-teriak. Kalau semua orang percaya berdoa, minta Tuhan memberi Pak Jokowi 3 periode. Kira-kira Tuhan kasih? Pasti dikasih. Karena dia memang amin. Peraturan itu kan cuma dibuat manusia. Kalau Tuhan mau, kita bisa mulai. Amin. Supaya Pak Jokowi dikasih kesempatan 3 periode. Karena nggak ada yang lebih hebat dari Pak Jokowi sekarang ini belum nemu. Nanti biar Pak Ganjar yang jadi wakilnya. Setelah Pak Ganjar nanti dapat khusus kita dari Pak Jokowi, dan baru nanti Pak Ganjar yang lain. Indonesia aman. Ya kan benar kan? Nah jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Apa saja janji Tuhan itu? Tuhan akan mengumpulkan semua keluarga untuk berikut kepada kita. Ayat 4b dan ayat 4c. Ya. Ayat 4b dan ayat 4c. Ini ayat 4b mengatakan demikian. Anak-anakmu laki-laki akan datang dari jauh dan anak-anak perempuan akan digendong. Kemudian kelimpahan datang dari seberang laut akan beralih kepada kita, juga kekayaan bangsa-bangsa. Ini ayat 5. Pada waktu itu kau akan heran melihat dan berseri-seri, kau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Bapak Ibu percaya enggak itu? Kita percaya, tapi kalau nggak merespon, nggak melayakkan diri untuk terima itu ya kadang, ya cuma gigit jari. Tapi kita merespon dengan baik dan benar, kita mengikuti dengan seksama, kita menyimak, dan kita melayakkan diri untuk menerima kekayaan yang datang dari luar itu, mempersiapkan semuanya. Orang kalau nggak siap ya nggak terima apapun. Pada waktu badai COVID ini berlangsung, saudara, lebih banyak mana orang yang butuh atau orang yang malah mundur, saudara? Kayaknya lebih banyak yang butuh ya, bener ya? Bener nggak? Itu keliru, saudara. Di balik setiap bencana selalu ada berkat tersebut. Itu hanya milik orang yang berani, milik orang yang percaya perlindungan Tuhan, milik orang yang punya iman. Saya kemarin sebelum COVID itu punya 12 cabang toko dengan 104 karyawan. Begitu badai COVID melanda, wah, wes kacau, saudara. Saya kumpulkan karyawan saya bilang, sekarang pilihan, mau hidup bareng atau mati bareng. Kita harus punya keberapa. Kalau hidup bareng ya sudah, kita sekarang rampingkan perusahaan. Dari 12 toko saya kering jadi 3 toko, yang sisanya saya sewa-sewakan malah dapat uang cash. Amin. Kemudian karyawan saya sisakan cuma tinggal waktu itu 25. Tokonya dulunya jual offline,
sekarang ganti jual online. Jual motor online kan gampang tuh. Wah, saya sudah coba berbagai macam cara bikin website, bikin semuanya, tapi nggak berhasil. Sampai akhirnya saya panggil bagian Impact dan saya bilang, ini hari terakhir, bulan terakhir. Kalau kamu bulan ini nggak bisa jebol penjualan minimal sekian, terpaksa saya cari orang lain. Saya nggak mau mati bareng kamu. Wes, dari pilihan kamu. Kalau kamu nggak bisa bulan ini, saya cari orang lain dan orangnya sudah ada. Wah, dia takut kok, langsung dia sungguh-sungguh dan ternyata bisa jebol. Nah, akhirnya apa? Dari 3 cabang yang saya miliki jualnya lebih banyak daripada dulu 12 cabang. Biaya operasi lebih kecil, dapatnya lebih besar. Amin. Orang yang berani itu akan menemukan cara-cara yang baik. Orang yang punya iman dan mempersiapkan diri, pelayanan diri, dia akan dapat kesempatan menerima berkat yang datang dari bangsa-bangsa. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kemudian yang terakhir, saudara, bagaimana caranya bangkit dan menjadi terang? Yang ketiga adalah kesanggupan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang yang sengsara, remuk hati, dan tawanan yang terpenjara. Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, kepada orang-orang yang terkurung, pelepasan dari penjara. Jadi saudara, Roh Kudus sudah dicurahkan. Mintalah baptisan Roh Kudus supaya pelayanan kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Dulu pada waktu tahun 2000 saya pertama kali diterjunkan pelayanan itu di Blitar dan di Kediri. Luis Omo sudah. Waktu itu saya belum penuh Roh Kudus. Bapak Rani saya itu orang aslinya dari Kediri, Pak Yudi, Roli Pak Yudi. Dia bilang, Bapak ini sebetulnya belum boleh pelayanan karena belum penuh Roh Kudus. Ya, tapi ya Allah sudah didoakan seperti apa, nggak perlu ya Pak. Bapak sendiri doakan saya udah berapa kali. Ya saya bukan saya, dan di Alkitab juga nggak ada tertulis ada pelayanan ditolak itu juga nggak ada. Ngeyel. Setiap ada pakaian besar ya, dulu pakaian yang hebat-hebat dari luar negeri, saya selalu nomor 1 lari ke depan minta ditumpahkan agar penuh Roh. Tapi ya nggak penuh. Saya sampai bingung ini bagi salah umum. Akhirnya ada saudara saya bilang, wes kodan, besok sore hari Senin tak ajak ke persekutuan doa Bukit Sion. Di situ ada seorang romo karismatik namanya Romo Pertiko. Dia punya karunia membedakan roh. Dia punya bisa tahu, nanti dengan megang kaca bisa tahu hambatannya apa sehingga orang itu nggak bisa penuh Roh Kudus. Wah, saya senang banget. Ya karena 3 kali dia kan berbahasa roh, membedakan roh, dan menafsirkan bahasa roh. Nah ini si Romo ini bisa punya karunia membedakan roh. Dokter itu walaupun punya alat apa aja, punya rumah sakit, punya obat apapun, tapi kalau nggak bisa mendiagnosis sakitnya pasien, bisa nyembuhkan nggak Bu? Berapa kali so. Singkat cerita, saya datang ke persekutuan itu, ketemu Romo Pertiko. Terus dipegang tangan saya bilang, Pak, saya ingin didoakan agar penuh Roh Kudus. Pegang, nggak sampai sebenarnya dia bilang, saya bakal penuh Roh Kudus. Waduh, saya kecil hati kaget, saya, kok bisa Pak? Tidak mungkin kamu, roh kamu ini dicenderam sama yang namanya roh intimidasi. Aku dia caranya, terus kalau kamu berdoa di pojok sana. Nanti tolak dalam nama Yesus roh intimidasi. Nanti setengah jam kemudian kamu belum, tangan saya itu belum numpang sampai ke kepala Anda itu Anda sudah penuh. Kaget saya sebentar. Terus saya berdoa pojok setengah jam berdoa. Terus tiba-tiba datang anak muda. Masih 30 tahun ini. Pak, saya muridnya Pak Pertiko. Disuruh Bapak numpang tangan Bapak agar Bapak penuh Roh Kudus. Wes, Bapak sudah doa belum? Sudah. Wes ya, tirukan saya berbahasa roh. Nanti sebelum tangan saya menyentuh kepalanya Bapak sudah pasti penuh Roh Kudus. Wes, dia berbahasa roh, saya tirukan, belum dia kan belum nyenggol masih jauh, baru diangkat ini saya sudah penuh Roh Kudus.
Saya nangis saudara, karena saking bersukacitanya. Sudah berapa orang yang numpang tangan saya? Tidak pernah saudara. Tapi ini baru diangkat tangannya belum numpang sudah penuh. Karena apa saudara, penghalangnya itu sudah dipatahkan. Jadi sekali lagi, Roh Kudus itu sudah turun saudara. Tanpa pertolongan Roh Kudus kita nggak bisa apa-apa. Ya, kita ini ibarat anak yang Yesus kan berkata, aku akan meninggalkan engkau bukan sebagai anak yatim, tapi aku akan mengirim seorang penolong yang penolong sudah datang. Tinggal kita mau makan. Siapa di sini yang belum penuh Roh Kudus saudara? Tepuk tangan. Rugi loh saudara. Ya, didoakan agar penuh Roh Kudus. Orang yang belum penuh Roh Kudus itu nggak mungkin bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Jadi alangkah baiknya kalau di gereja ini ada orang yang punya karunia membedakan roh, menafsirkan bahasa roh. Kalau bahasa roh itu semua wajib bisa. Amin. Sehingga kalau ada apa-apa, orang yang bisa menafsirkan bahasa roh itu, kalau kita sedang berbahasa roh bareng-bareng itu, dia bisa tahu Tuhan bicara apa. Kalau orang yang bisa menafsirkan bahasa roh, ada roh apa yang mengganggu, ada orang yang terhalang ini, terhalang itu, dia bisa tahu. Ini menjadi lengkap sekali jemaat kita di tempat ini. Nah, kesimpulan kita pada pagi hari ini, yang pertama saudara, Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dan Yesus juga berkata, kamu adalah terang dunia. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Amin. Yesus berkata apa? Akulah terang dunia. Tapi Yesus juga berkata, kamu adalah terang dunia. Pada waktu kita ini mau memancarkan terang Kristus saudara, kita juga bisa menerangi dunia. Amin. Saudara kalau punya kaca spion, ya bisa buat kilo ya. Tapi kalau dipantulkan ke matahari, nangkep sinar matahari dipantulkan ke tempat lain yang gelap itu bisa jadi terang. Amin. Terangnya hampir sama dengan terangnya matahari saudara. Terang sekali. Kalau ditangkapnya pakai surya kanda, bukan hanya bisa mantulkan terang, tapi bisa membakar jerami. Tapi kalau dipantulkan jadikan sinar laser, bisa untuk potong jembatan, bisa untuk operasi. Jadi kekuatan fokus itu luar biasa. Nah, kemudian yang kedua, mengapa kita harus bangkit dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa? Jadi yang pertama poinnya apa? Karena terang Kristus sudah datang. Ayat 1b dan ayat 2c. Kemudian kenapa kita harus bangkit dan menjadi terang? Yang kedua, karena kegelapan kemudian Tuhan sudah terbit atas kita. Dan yang terakhir, kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Ini alasannya kenapa kita bangkit dan menjadi terang. Sekarang bagaimana caranya bangkit dan menjadi terang? Tadi ada 3 kata. Kalau pertama, kita harus konsentrasi kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Kemudian yang kedua adalah komitmen untuk merespon semua janji. Dan yang terakhir, kesanggupan untuk memberitakan Injil kepada orang yang remuk hati, kepada para tawanan yang terpenjara. Kalau ini firman ini didengar kemudian dilakukan, kita akan menjadi orang-orang bijaksana, kita akan menerima janji Tuhan. Amin. Tapi kalau saudara menerima hanya jadi pengetahuan dicatat, diburuke catatannya disimpan, ya saudara nggak ngalami apa-apa. Saudara nggak terima apa. Tapi pada waktu hari ini saudara merenungkan firman Tuhan yang kita dengar dan kita berjumpa dengan kemuliaan Tuhan, Tuhan pasti akan merubah hidup kita. Amin. Dari yang tadinya males-malesan menjadi dikir Tuhan menjadi menyenangkan. Tuhan tidak mencari orang yang mampu tapi nggak mau. Tetapi Tuhan lebih mencari orang yang mau walaupun belum mau. Amin. Jadi sekali lagi, ayo kita bangkit dan menjadi terang. Jemaat Galilea, berdiri dong. Yuk kita berdiri, kita perkatakan supaya terjadi dalam kehidupan kita. Jemaat Galilea. Amin. Tuhan Yesus berkati. Yuk kita nyanyi buat Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan.
hidup ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakai hidup selagi aku masih bila saatnya nanti ku telah berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berat. Saudara, hidup ini gak panjang. Alkitab mencatat hanya 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Kesempatan untuk memberitakan Injil bagi bangsa-bangsa yang belum kenal Yesus. Kesempatan untuk berbuat baik. Kesempatan untuk melakukan firman Tuhan. Kesempatan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Tinggal kita mau menjadikan kesempatan ini sebagai suatu kenyataan atau menjadi slogan. Pada waktu kita sungguh-sungguh pegang janji Tuhan, Tuhan itu sangat bertanggung jawab terhadap semua janjinya. Dia pasti akan menggenapi kita, melengkapi kita, sehingga kita mampu melakukan itu semua. Karena Tuhan itu tidak butuh orang yang mampu tetapi tidak mau. Tuhan butuh orang yang mau. Apalagi kalau mampu. Yang tidak mampu pun Tuhan butuh sekali. Tuhan punya jutaan cara yang ajaib untuk merubah orang yang gak mampu tadi menjadi yang mau tadi, walaupun belum mampu menjadi mampu, bahkan lebih daripada yang mampu dengan cara-caranya yang ajaib. Mari kita gunakan kesempatan yang ada ini untuk memberkati, menerangi bangsa-bangsa, untuk menjadi terang, untuk memuliakan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku telah berdaya lagi, hidup ini sudah
dan meresponnya dengan benar, menanggapinya serta melayakkan diri untuk menerima janji Tuhan. Mereka akan menerima janji Tuhan. Mereka akan diubahkan Tuhan menjadi seperti baru. Mereka akan diberi visi dari Tuhan. Mari kita gunakan bakat dan talenta yang kita miliki untuk melayani Tuhan secara maksimal, secara optimal, agar suatu hari Tuhan memberikan visi kepada kita, sehingga kita bisa mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita dan masuk dalam rencananya. Kita diciptakan untuk bangkit dan menjadi terang. Kita diciptakan untuk menerangi bangsa-bangsa. Kita diciptakan bukan untuk kita sendiri, tetapi untuk menjadi berkat bagi banyak orang, berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan untuk hari Natal ini. Engkau sudah mau sudi datang ke dunia untuk menggenapi janji. Engkau sudah lahir di kandang yang indah, bahkan mengambil rupa seorang hamba, bahkan mati di atas kayu salib, rela dihina, dicambuk, dikasih mahkota duri, bahkan dipaku di atas kayu salib. Engkau rela mati agar kami beroleh hidup. Engkau rela menderita agar kami yang sakit semua sembuh. Oleh bilur-bilurnya, oleh bilur-bilurmu, kami yang percaya sudah sembuh. Engkau rela miskin agar kami menjadi kaya. Engkau rela dibalut dengan kain lampin atau kain kotor agar Engkau dapat menyucikan dosa kami. Sungguh suatu berkat karunia yang terbesar sepanjang masa yang pernah dialami oleh manusia. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Biarlah Natal membawa perubahan, Natal membawa pembaruan dalam hidup kami, agar kami semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan, semakin sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, hidup di jalan Tuhan, sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kami, mereka akan melihat kemuliaan Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Biar kami semakin kecil, tetapi Engkau semakin besar. Biar kami semakin berkurang, tapi Engkau semakin bertambah-tambah. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Maulus Sulan, berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati usahanya, visi dan misinya, agar melalui kepemimpinannya gereja ini semakin maju, semakin berkembang, sehingga semua lidah mengaku dan semua lutut bertelut mengatakan Yesus adalah Raja. Gereja ini akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang bertobat. Biarlah kata-kata kami yang mereka mengatakan kami akan bangkit dan menjadi terang itu terjadi dalam gereja ini. Sebentar kami akan pulang Tuhan, kami juga berdoa untuk para jemaat agar yang sakit disembuhkan, yang letih lesu dan beban berat diberi kelengaran, yang mundur imannya dimotivasi diberi kekuatan, yang menemui jalan buntu diberikan terobosan. Ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari yang percaya dan diberkati katakan oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih firman-Nya yang sudah disampaikan oleh Bapak Handoko. Biarlah memberkati kita semuanya. Sesi berikutnya kita mau penyalaan lilin. Nanti yang pertama Ibu Gembala boleh maju ke depan. Dan setelah menyalakan lilin, nanti yang saya undang ke depan untuk tidak ke belakang ya, kita berderet berjejer terlebih dahulu di depan. Puji Tuhan, biarlah di momen Natal ini diri kita terus bercahaya menjadi terang
menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Mari Gembala penyalaan yang pertama. Yang kedua, Bapak pembicara kita itu Bapak Handoko, bisa maju ke depan. Yesus, jemaat Galilea, bangkit dan menjadi terang. Yang ketiga, Ibu Nurul dan Ibu Suis. Dan yang keempat, Ibu Sulastri dan Ibu Tini. Yang kelima, Bapak Yohanes Eko. Yang keenam, Ibu Naomi dan Ibu Anita. Yang ketujuh, Ibu Yuni dan Ibu Rosita. Yang kedelapan, Bapak Bibit. Kesembilan, Bapak Huta Barat, Bapak Wahyu, Ibu Esther. Yang kesepuluh, Ibu Riri, Bapak Amon, dan Saudara Tia, Saudari Tia. Yang ke-11, Bapak Yunius, Bapak Hananto, Bapak Agung, Bapak Gunawan.
selanjutnya kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mau berdoa terlebih dahulu untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sangat bersyukur buat pagi ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama dan kumpul di tempat ini untuk beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, Kau sudah hadir, Kau sudah melawat kami, Kau sudah memberkati kami. Sebentar Tuhan, kalau kami mau memberikan persembahan, Engkau memberkati persembahan kami, Engkau melayakkan, dan Engkau memberkati kami umat-Mu Tuhan. Kami yang memberikan dengan sukacita, kami memberikan dengan sukarela, maka kami akan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sambil kita memberikan persembahan, kita mau tunggu adik kita anak sekolah minggu yang mau mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Kami undang anak Yosua untuk maju ke depan. Yang pas kita berkaitan dengan Tuhan. Puji Tuhan.
pujian yang luar biasa dari anak sekolah minggu. Kalau tadi kita sudah mendengarkan pujian dari anak sekolah minggu, saatnya kita juga akan mendengarkan pujian dari guru-guru sekolah minggu karena mereka tidak mau kalah dengan murid-murid mereka. Mari langsung saja, monggo para guru-guru sekolah minggu bisa maju ke depan mempersembahkan pujian bagi Tuhan.
sampai menjadi serupa dengan Kristus. Jemaat Galilea, saya siap bangkit dan menjadi orang. Ini kompak rasanya. Jemaat Galilea, saya bangkit dan menjadi orang. Di kemudian buat yang kita baik Bapak Ibu kasih Tuhan, sebelum kita akan tutup di dalam ibadah Natal kita pagi hari ini, kita akan lihat dan dengarkan info sepekan ini. Multimedia dipersilakan. Shalom, kali geraha mujizat. Mari sama-sama kita akan menyaksikan info sepekan. Doa pagi setiap hari jam 4:30 pagi. Doa puasa setiap hari Sabtu jam 10 pagi. Ibadah raya umum atau ibadah awal tahun 1 Januari 2023, ibadah hanya satu kali jam 7 pagi. Ibadah doa pengurapan, ibadah youth generation, dan ibadah raya anak digabung dengan ibadah raya minggu atau ibadah awal tahun minggu 1 Januari 2023 jam 7 pagi. Raya Natal diberi karya Geraha Mujizat dengan tema Bangkit dan Menjadi Terang. Dilayani oleh Pendeta Zakarias Gerbang Libur hari Rabu 28 Desember jam 5 sore. Demikian info sepekan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikian tadi info sepekan kita. Saya menyampaikan lagi bahwa ingat, besok tanggal 28 di tempat ini jam 5 sore ada perayaan Natal. Saya mohon Bapak Ibu semuanya bisa hadir dan mari kita akan merayakan satu hari kelahiran Tuhan Yesus kita dengan hati, dengan iman percaya kita bahwa Yesus hadir dan terus berkuasa di dalam palungan hati kita sehingga kita disempurnakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Puji nama Tuhan. Itu pengumuman dari kami dan selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Gembala untuk menutup di dalam doa. Puji Tuhan, mari kita akan berdiri bersama-sama. Kami mengucapkan terima kasih Bapak yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan. Kesempatan ini kami juga mengucapkan selamat hari Natal untuk seluruh jemaat Tuhan di Galilea 2022 dan selamat menyambut tahun baru 2023. Komitmen kita menjadi jemaat yang siap bangkit dari terang. Amin. Saya sapa jemaat Galilea. Maunya diganti siap ya. Saya siap bangkit dan menjadi terang. Jemaat Galilea, saya siap bangkit dan menjadi terang. Sekali lagi, jemaat Galilea, saya siap bangkit dan menjadi kasih Allah sungguh telah terbukti. Kita bersyukur karena terang itu sudah ada dalam diri kita. Yesus adalah terang
hari yang bersejarah lebih daripada 2000 tahun yang lalu. Kasih-Mu Kau nyatakan kepada kami umat-Mu Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikanlah anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa dan oleh hidup yang kekal. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami mengenal Engkau, kami sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Hidup kami diselamatkan, hidup kami dipulihkan. Terang itu sudah ada dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Dan kami mau Tuhan, mulai hari ini dan ke depan, kami akan menjadi terang bagi orang-orang sekitar kami, di keluarga kami, di pekerjaan kami, di gereja kami, dimanapun kami ada. Kami mau bangkit menjadi terang, jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih buat keselamatan, buat kehadiran pagi hari ini. Engkau memberkati Bapak Hamba Tuhan bersama tim yang sudah ada bersama kami melayani firman Allah. Diberkati kesehatan mereka, diberi kekuatan iman, diberkati rumah tangga dan pekerjaan yang pelayanan yang diberkati. Terus perlengkapi hamba Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Kau memberkati seluruh pelayan-pelayan yang sudah melayani hari ini Tuhan. Kau memberkati seluruh jemaat kami yang ada saat ini Tuhan. Biarlah damai sukacita Natal itu menjadi bagian bahkan ada dalam hidup kami ya Tuhan. Damai Kristus menguasai hati dan pikiran kami, dan kami bisa memancarkan damai itu bagi orang-orang sekitar kami Tuhan. Kami menyerahkan agenda sepanjang minggu ini, khususnya persiapan perayaan Natal di tempat ini. Kami percaya Tuhan memberkati seluruh jemaat diberikan kesehatan, seluruh pelayan diberikan kesehatan, sehingga semuanya boleh berduyun-duyun untuk merayakan Natal. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati kota kami Kediri, Engkau memberkati bangsa kami Indonesia. Kami mengucap syukur kalau sebentar kami akan pulang tinggalkan tempat ini, yang dekat, yang jauh, biarlah semua dalam perlindungan Tuhan. Diberkatilah ketika Engkau masuk dalam rumah Tuhan, diberkatilah ketika Engkau pulang dari tempat ini, diberkati kesehatan, diberkati keuangan, diberkati keluarga, diberkati usaha pekerjaan bisnismu, diberkati sekolah, kuliah dan pelayanan. Ketika Engkau di rumah, ketika Engkau keluar rumah, jadi firman Tuhan, Tuhan akan menjaga keluar masuk. Terimalah anugerah sisa dan berkat yang datang dari Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, esok sampai Maranatha. Yesus datang menjemput umatnya yang setia sampai akhir hidupnya. Terimalah berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi berkati Tuhan sama-sama katakan amin.